Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, katakan sama-sama amin. Haleluya. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi dalam perjalanan saya merenungkan, saudara, betapa waktu begitu sangat cepat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa, rambut saya sudah mulai banyak keluar rambut putihnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahkan salah seorang guru kepala sekolah yang dulu ya menjadi kepala sekolah-sekolah kami dipanggil oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengingat masa-masa kami masih waktu itu usia-usianya ya masih zaman-zaman sekolah. Ya kami rasa kayaknya baru kemarin, tapi cepat sekali waktu itu berjalan. Dan masa-masa itu kalau kita renungkan, banyak sekali masa-masa yang indah juga, yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Haleluya. Satu ketika saya pernah diajak bersama-sama dengan teman-teman ya berkunjung ke salah satu rumah sahabat kami. Haleluya. Dan kebetulan dia lagi kurang sehat, dia ada di rumahnya. Dan kami sudah dekat dengan keluarganya juga. Makanya waktu kami berkunjung, maka kedua orang tuanya langsung bilang, tuh lagi ada di kamar temanmu itu. Ya, dia lagi kurang sehat, lagi istirahat mungkin. Masuk aja sana. Wah saudara, di depan orang tuanya, iya om, iya tante, sopan saudara. Tapi waktu sudah mulai masuk ke dalam kamarnya, sudah nggak ada orang tuanya yang melihat lagi. Wah, semua liar saudara. Buka pintu, kita lihat sahabat kita sedang tiduran, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu kita bilang, woi gitu saudara, dia kaget saudara. Dan waktu dia kaget, dia menoleh kepada kami semua. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat ternyata sudah segar mukanya. Dan apa yang dilakukan teman-teman saya? Kita beberapa orang, yang satu langsung lompat saudara, menindihi badannya saudara. Yang kedua tindihin lagi. Yang ketiga tindihin lagi. Dan saya juga ikut-ikutan saking nakalnya. Sampai dia bilang yang paling bawah, ampun, ampun, hei, dia bilang. Bahasa Ibraninya bilang, mejret aku. Saudara, tertindih yang paling bawah itu nggak enak. Nggak ada orang yang mau tertindih, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang menarik pemazmur bilang dalam Mazmur 119, ayat yang ketujuh, di situ dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Wow, saudara, perenungan yang begitu dalam dari seorang pemazmur. Ya, dia saudara waktu mengalami keadaan tertindas, tertindih. Ya, yang saya percaya nggak ada yang enak. Tapi dia bilang disitulah waktu yang tepat. Dia justru diajar dan belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan yang luar biasa, kalau kita lompat di dalam Mazmur pasal 81 ayat yang ke-17, ya, dia pernah juga berkata seperti ini, dikatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Haleluya, haleluya. Dan mungkin saya percaya karena ayat inilah pemazmur percaya waktu dia menghadapi ya himpitan, tindihan yang berat, ditindas yang begitu berat dalam hidupnya. Dia percaya firman Tuhan sebab dia mengenal Tuhannya yang dia sembah. Bahkan di dalam dia keadaan tertindas, dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Bahkan ada selalu tersedia madu manis yang tidak akan membuat dia berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kita percaya ada berkat di balik tekanan. Haleluya, haleluya. Ya, kenapa saudara pemazmur bisa punya sikap seperti ini kepada raja kita? Yang pertama, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Haleluya. Jadi hal yang pertama yang membuat ya Daud punya sikap seperti ini karena dia tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi tetap dalam kontrol Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Apapun kondisi saudara, tertindih seperti apapun, percayalah semua tetap dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan yang sumber kekuatan supaya saudara kuat melewati semua tindihan dan tindasan. Bahkan tangan Tuhan itu akan mengangkat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Ternyata kunci yang kedua daripada pemazmur, saudara terkasih dalam Tuhan, dia bisa kuat waktu tertindih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam kelemahan maka kuasa Tuhan akan semakin sempurna bekerja dalam hidupnya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, jadi Tuhan tidak pernah diam. Di dalam masalah pun justru Tuhan membuat kuasanya untuk menyempurnakan hidup saudara, mengalami keserupaan dengan Kristus. Saudara akan semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam proses-proses yang saudara lewati. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan. Yohanes 11 ayat 3 sampai yang keempat. Di situ dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Hal yang ketiga yang pemazmur ketahui, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa dia bisa tetap kuat di saat tertindas karena dia percaya Tuhan akan tetap menyatakan kemuliaannya di dalam keadaan apapun di hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Kalau saudara percaya kepada 3 hal ini, apapun keadaan saudara, percayalah ya, maka akan ada berkat di balik tekanan hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami pendengar program ini, mungkin di antara kami sedang mengalami tekanan. Kami ditindis, kami ditindih, kami merasa tidak berdaya lagi. Tapi kami percaya ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Tuhan, satu hal yang kami minta, kasih kami kekuatan melewatinya. Karena kami tahu Kau sumber kekuatan dan Kau sanggup mengangkatnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.